ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital, kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara yang mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu, apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menundukkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini, Mbak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk melakukan menempuh upaya hukum. Gitu. Masih kuat apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi, itu jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak? Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah. Kemarin kan sempat respon dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah, tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu. Masih ya? Bang,